Halo, selamat datang di Yosi Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi lagi. Ya, kali ini materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, materi yang akan kita bahas dengan cara tanya jawab ya. Oke, pertanyaan pertama, apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Oke, siapa yang bisa jawab? Bagus. Ya, pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversible, ya, irreversible atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Ya, jadi tidak bisa dikembalikan lagi pertumbuhannya. Seperti itu ya. Kalau sudah besar, tidak lagi menjadi anak-anak. Seperti itu. Berikutnya, perkembangan. Ya, perkembangan adalah proses yang bersifat kualitatif. Ya, jadi sifatnya kualitatif itu kualitasnya ya. Dan berhubungan dengan kematangan suatu organisme yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif. Progresif itu berarti maju ya, jadi lebih baik lagi, semakin baik lagi, itu progresif, serta sistematis ya, tersistem ya. Oke, terus ini paham ya. Jadi kalau pertumbuhan itu lebih kepada bertambahnya sesuatu ya, seperti berat gitu ya, tinggi, dari tadinya tingginya cuma berapa senti naik gitu ya, beratnya bertambah, ukuran badannya bertambah, nah itu bertumbuh. Kalau berkembang itu secara kualitatif ya, kualitasnya. Jadi tadinya dia nggak bisa perkalian misalkan ya, kalau manusia ya, tadinya nggak bisa perkalian menjadi bisa gitu ya, tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca gitu, tadinya tidak bisa melakukan sesuatu jadi bisa melakukan sesuatu. Nah itu berkembang ya, perkembangannya. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah siapa saja yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Oke, tadi kan suatu organisme ya, jadi organisme itu ada banyak. Apa saja? Manusia yang pertama, yang kedua hewan, berikutnya adalah tumbuhan ya. Oke, paham ya? Jadi yang mengalami pertumbuhan itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikutnya, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia? Jawabannya adalah seperti ini, ya. Ini pertumbuhan manusia nih, dari bayi sampai dia menjadi tua, gitu ya. Ini adalah keterangannya, ya. Bayi, balita, ini, ya. Kemudian menjadi anak SD, ya, masuk kategori anak-anak. Kemudian SMP, kategorinya remaja, ya. Kemudian dia kuliah, kategorinya pemuda. Lalu dia bekerja kategorinya dewasa, dewasa awal, ya. Lalu dia sudah berkeluarga masuknya kategori dewasa tengah, ya. Kemudian dia sudah menjadi kakek-kakek, ini dewasa lanjut. Kemudian dia sudah mempunyai cucu, misalkan cucunya sudah besar, nah ini sudah lanjut usia. Seperti itu ya. Oke, pertumbuhannya. Pertumbuhan tadi ya sudah dibilang dari bayi hingga lansia, kemudian perkembangannya ya dari manusia bayi yang tadinya hanya bisa menangis, ya, kemudian belajar, terus bisa melakukan berbagai macam hal, ya itu perkembangan. Oke, secara kuantitatif, kualitatif ya, sorry, kualitatif. Jadi kualitasnya bertambah baik, ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ya, yang pertama adalah makanan bergizi seimbang. Ya, yaitu makanan pokok, nasi gitu ya. Terus lauk pauk ya, seperti daging gitu ya. Lalu sayur, ya, sayur mayur. Ingat nih ya, penting juga.
Lalu ada buah-buahan dan segelas susu. Ya, kalau kita bilang 4 sehat, 5 sempurna. Oke, berikutnya. Bahan makanan tambahan. Nah, ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Penyedap kayak seperti micin-micin gitu ya. Pengawet dan pewarna. Ini setiap makanan ini rata-rata ada bahan tambahan ini ya. Jadi kita harus hati-hati karena bisa merugikan kesehatan. Berikutnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah olahraga. Ya, membuat tubuh kita menjadi sehat dan segar ya. Lalu istirahat juga penting ya. Tidak hanya aktivitas, istirahat pun penting ya. Istirahat itu bisa tidur, membaca buku, mendengarkan musik ya dan sebagainya. Istirahat itu penting ya. Lalu berikutnya adalah rekreasi. Ya, rekreasi ini nggak harus pergi ke luar negeri ya, nggak harus pergi ke luar kota juga nggak harus. Bisa jadi kita rekreasi ke yang dekat-dekat rumah aja ya, seperti itu. Kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan ya. Oke, berikutnya bagaimana pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, ini dia ya. Kita lihat ada yang bertelur ya, bertumbuhnya atau perkembangannya dengan bertelur ya. Lalu ada lagi dengan cara metamorfosis ya. Lalu ada lagi dengan cara melahirkan ya. Jadi untuk hewan ini ada 3 caranya ya, perkembangbiakannya ada 3. Ada yang bertelur, ada yang metamorfosis, ada yang melahirkan. Nah, untuk pertumbuhannya ini dari kecil hingga besar ya. Ini bertumbuh nih ya. Ukurannya, beratnya ya. Untuk perkembangannya dari yang tidak bisa apa-apa ya, sama juga seperti manusia waktu masih bayi ya, tidak bisa apa-apa, lalu belajar dari induknya. Ya, jadi dia juga belajar dari induknya. Kemudian bisa hidup mandiri dan berpisah dengan induknya. Seperti itu ya. Kalau hewan tidak bisa seperti manusia ya, karena otaknya tidak secanggih manusia. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Nah, ini dia. Tumbuhan itu oke. Apa saja sih atau bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Jadi seperti ini, ya. Ini tumbuhan nih ya dari biji ya, kemudian dia tunas ya. Lalu dia menumbuhkan daun, kemudian dia mulai berbunga ya, mekar seperti itu. Nah, ini dia mengalami pertumbuhan ya. Oke, apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah zat hara yang terkandung di tanah. Ya, jadi tanah itu subur atau enggak, itu mempengaruhi. Kalau enggak subur, tumbuhannya bisa mati. Lalu cahaya matahari. Nah, karena cahaya matahari enggak, kalau enggak juga bisa mati. Karena apa? Karena tidak bisa berfotosintesis, ya. Lalu air. Kalau enggak ada air juga dia bisa mati atau perkembangannya tidak baik gitu ya. Terus bibit yang baik. Ya, kalau bibitnya tidak baik, tumbuhnya tidak akan bagus juga. Nah, ini dia. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ditandai dengan apa? Nih, yang pertama adalah pertambahan tinggi dan besar tumbuhan. Yang kedua, pertambahan jumlah daun dan ranting. Yang ketiga, tumbuhnya bunga dan buah dan bunga ya. Tadi saya sudah jelaskan. Oke, berikutnya. Oke, sudah selesai materi hari ini ya. Sampai di sini dulu. Jika ada yang masih bingung, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas ya. Atau bisa hubungi nomor telepon saya di sini ya. Oke, sampai sini. Bye.